Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Tri Rozana dengan NIM 250208106666, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo atau UIN Palopo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek kerja pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Islam Plus Nurul Falah dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna di kelas 4. Demikian perkenalan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa dong Ustazana, kuat, semangatnya hebat, semangatnya kuat, Ustazana suka sekali. Bagaimana kabar Ustazana hari ini? Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus awali kegiatan dengan membaca doa. Apa tujuan membaca doa? Supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita pelajari di sekolah bisa dibawa ke rumah dan bermanfaat serta berkah ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sarjana seperti biasa silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Silakan Gibran. Ada berdoa. Semuanya mengangkat tangan selayaknya berdoa. Doa sebelum belajar. Kira-kira kita konsentrasi nggak? Tidak usah. Biasakan sebelum berangkat sekolah anak Ustazana sarapan terlebih dahulu supaya lebih kuat, lebih semangat dan konsentrasi dalam belajar. Ada yang tak sarapan tadi pagi? Tidak. Oke. Nah, anak Ustazana alhamdulillah hari ini sudah datang semua, sudah sarapan segala macam, sudah baca doa. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Indonesia. Ya, salah satunya lagu ini adalah lagu yang diperjuangkan pada masa penjajahan. Nah, teman-teman tahu nggak apa lambang bangsa Indonesia? Burung Garuda. Ada lagunya. Apa lagunya? Pancasila. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan sikap berdiri. Semuanya
Garuda Pancasila. Aku tak mendukungmu pada proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Nah, teman-teman tahu nggak burung Garuda kenapa bisa menjadi lambang negara Indonesia? Tahu nggak? Nggak tahu. Teman-teman, burung Garuda adalah salah satu burung yang memiliki kekuatan baik itu cakarnya, baik itu tubuh. Kenapa menjadi lambang negara? Karena sayap, kuku, dan tubuh burung Garuda itu adalah salah satu binatang yang kuat. Jadi supaya Indonesia menjadi negara yang kuat, maka dilambangkanlah burung Garuda. Nah, kita lah. Oke, alhamdulillah sudah menyanyi lagu nasional. Selanjutnya, ada Ustazana. Bosan nggak? Bosan nggak? Kenapa bosan? Karena belum ada es krim. Iya, lapar. Tapi tadi katanya sudah makan. Sudah mulai. Oke, nanti kita akan makan ya Nage. Sebelum kita mulai, supaya lebih semangat lagi, kita akan melakukan yang namanya es krim. Ustazah melihat dulu semangatnya. Tahu tepuk semangat? Tahu, Ustazah. Tepuk semangat. Sekali lagi Ustazah melihat tepuk semangat. Luar biasa semangat sekali. Oke, teman-teman. Hari ini Ustazah akan masuk materi. Sebelum masuk materi, tentunya dalam pembelajaran kita harus tahu tata tertib. Untuk melakukan atau mewujudkan tata tertib itu, tentunya kita harus ada yang namanya kesepakatan. Kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas, Ustazah? Teman-teman, saat di kelas kita buat kesepakatan antara anak Ustazah dan anak Ustazah, yang dimana kesepakatan itu harus dipatuhi. Ya. Yang pertama, Ustazah Ana mau tanya, anak Ustazah Ana, kalau Ustazah Ana menjelaskan di depan, apa yang harus dilakukan anak Ustazah? Pakai apa? Menjawab ketika Ustazahnya berbicara, boleh tak? Boleh, tapi ada waktunya. Yang pertama, saat Ustazahnya sudah selesai menjelaskan, kemudian Ustazah buka sesi bertanya, barulah anaknya bertanya. Tapi kalau Ustazahnya bicara, kemudian anaknya langsung bicara, itu tidak boleh. Tapi ada waktunya. Ya, pakai. Oke. Kemudian, apa yang anak Ustazahnya lakukan? Ketika ada teman nanti yang presentasi di depan, ada memperhatikannya, kita lihat aja atau kita harus mendengarkan juga? Mendengarnya, memperhatikannya, menyimaknya. Ya. Kemudian kalau sudah kita perhatikan, sudah kita dengarkan, sudah kita menyimak, ada hal yang mau kita tanyakan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita bertanya? Mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian berbicara dengan sopan dan santun. Masya Allah, baik. Oke, selanjutnya. Saat anak Ustazah tadi presentasi, sebelum presentasi pasti ada diskusi. Sebelum itu pasti ada diskusi. Apa yang harus dilakukan anak Ustazah saat berdiskusi? Pakai bekerja sama. Nah, nanti saat anak Ustazah berkelompok menyelesaikan tugas, bekerja sama, jangan ada saling tuduh-menuduh, jangan ada yang bekerja sendiri. Saling bekerja sama, kalau ada teman yang tidak tahu, kita bantu. Ya. Oke, itu kesepakatan kelas. Yang pertama tadi, saat Ustazahnya menjelaskan, anak Ustazahnya memperhatikan. Yang kedua, saat temannya ada yang bekerja kelompok, apa yang harus kita lakukan? Menyimak dan bekerja sama. Kemudian saat temannya nanti mempresentasikan, apa yang kita lakukan? Memperhatikan. Oke, itu dia kesepakatan kelas. Kesepakatan ini kita jalankan sampai nanti pembelajaran kita selesai, supaya nanti kelas kita menjadi tertib, menjadi nyaman, menjadi aman, menjadi menyenangkan. Oke, selanjutnya kita akan membaca surah. Membaca surah yang ada di juz 30. Teman-teman tahu nggak surah yang ada bunyinya 30? Surah apa? Hari ini kita akan baca surah An-Nas, Al-Falaq, dengan Al-Ikhlas. Ya, pakai irama dulu. Boleh nanti dipimpin oleh Pak Ki. Ya. Oke, ta'awuz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasat
Kemudian tadi kita sudah membaca tiga surah dalam juz 30. Nah, selanjutnya Ustazah Ana mau tanya. Minggu lalu, Ustazah Ana kita sudah belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, materi kita minggu lalu ada yang masih ingat apa? Apa Pak Kes? Tentang surah Al-Hujurat. Apa yang dibahas dalam surah Al-Hujurat? Ada? Nggak tahu. Ada yang tahu? Yang ingat? Iklan. Tentang persaudaraan. Berarti Al-Hujurat ini adalah surah yang membahas tentang persaudaraan. Nah, persaudaraan itu siapa? Sesama manusia itu adalah persaudaraan. Oke, itu pelajaran kita minggu lalu. Nah, maka untuk hari ini, Ustazah Ana, kita akan masuk materi berikutnya. Ya, kalau minggu lalu tentang Al-Hujurat, maka minggu ini kita akan membahas mengenai, perhatikan video di depan ini. Ustazah Ana akan tampilkan video. Ustazah Ana silakan simak videonya. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Nah, hari ini Ustazah akan membahas mengenai Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini kalau dulu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, anak Ustazah Ana membahasnya Asmaul Husna yang awal. Yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, maka untuk hari ini kita akan membahas 4 atau 5 Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Nah, yaitu teladan Asmaul Husna. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mempelajari Asmaul Husna ini, ada Ustazah Ana nanti tahu arti dari Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, Al-Mu'min. Nanti ada Ustazah Ana tahu arti masing-masing Asmaul Husna. Yang kedua, Asmaul Husna itu juga ada sikap yang harus kita teladani. Kalau ada Ustazah nanti kita belajar itu, ada Ustazah Ana akan mengetahui dan menerapkan sikap dalam meneladani Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Oke, Ustazah Ana akan menampilkan video. Simak baik-baik video di depan. Nanti Ustazah Ana akan menanyakan dari apa yang sudah teman-teman perhatikan di depan. Nah, ada Terlihat apa satu di sini? keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Sudahkah kalian? Sebelum berlanjut ke subbab berikutnya, mari kita mengulang lagi nama-nama Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maharaja, Al-Aziz artinya Maha Mulia, Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtera, Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dan Ustazah Ana, tadi Ustazah Ana sudah sampaikan untuk menyimak video yang ada di depan. Setelah Ustazah Ana lihat video di depan tadi, Ustazah Ana bertanya. Yang pertama, Ustazah Ana tahu nggak apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Yang hari ini kita pelajari ada 5. Nah, apa saja yang kita pelajari? Oke, hari ini kita akan pelajari 5 Asmaul Husna tersebut. Oh, kita kasih dulu tepuk apresiasi. Langsung semangat. Tepuk apresiasi. Semangat sekali. Oke. Nah, Ustazah Ana, hari ini materi kita tentang teladan mulia Asmaul Husna. Arti teladan itu adalah contoh. Berarti di dalam Asmaul Husna banyak hal yang bisa kita contoh. Berarti nama-nama baik yang ada pada Allah itu harus kita contoh. Salah satunya yaitu tadi 5. Ada Al-Malik. Nah, apa itu Al-Malik? Al-Malik artinya apa? Maharaja. Sekali hadir. Nah, kenapa disebut Maharaja? Karena Allah yang mengatur segala hidup yang ada di muka bumi, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu manusia. Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi. Apakah harus ada yang di muka bumi aja yang Allah atur? Nah, di mana lagi Allah atur? Alam semesta. Alam semesta ada apa aja? Bulan, ada planet, ada pagi, meteor, bintang, kemudian apa lagi? Nah, artinya, apa sikap yang bisa kita teladani dari sikap Al-Malik? Menjadi pemimpin yang amanah. Dia menjadi pemimpin yang amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Allah yang mengatur, Allah bertanggung jawab. Berarti sikap yang bisa kita contoh dari sikap Al-Malik, Asmaul Husna Al-Malik
ada tanggung jawab. Jadi Ustazah dari kecil sekarang latih diri untuk tanggung jawab mulai dari apa? Contoh mengerjakan tugas. Kalau ada tugas diberikan Ustazahnya, maka tanggung jawab kita adalah mengerjakan. Nah teman-teman, setelah Ustazahnya menjelaskan di depan dan teman-teman lihat video, maka hari ini kita akan mengadakan dua cara dalam pembelajaran, yaitu pertama berkelompok. Nanti anak Ustazahnya secara berkelompok mengerjakan tugas atau lembar kerja yang Ustazahnya bagikan. Nih, masing-masing kelompok nanti mengerjakan LKPD yang Ustazahnya berikan. Dan baik. Nah, Ustazah sudah bagikan masing-masing kelompok. Ada yang terdiri dari 5, ada yang terdiri dari 4. Kenapa Ustazah? Karena jumlah kita hanya 22. Jadi kalau misalnya jumlahnya 55, pasti ada yang kurang. Jadi kita ada yang 5, ada yang 4. Masing-masing kelompok sudah dipilih ketuanya. Nah, nantinya Ustazah akan presentasi. Nah, sebelum Ustazah bagikan LKPD, tentunya dalam lembaran kelompok atau kerja kelompok nanti ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Yang pertama, anak Ustazah nanti di sini ada lembar kerja. Ada beberapa soal. Yang pertama, di sini tahu apa? Tahu. Nah, ini artinya mencari kosakata menggunakan garis. Jadi anak Ustazah nanti tarik garisnya, kemudian lihat ada nggak kata-katanya sesuai yang di bawah sini. Contoh, misalnya nanti di sini Sabtu, saya hari Sabtu, ada bacaan Sabtu, tarik garisnya sesuai huruf S A B C Sabtu. Nah, yang kedua, di sini ada soal. Soalnya berkaitan dengan yang Ustazah sampaikan di depan tadi. Anak Ustazah silahkan isi di sini. Nah, setelah itu, nah perhatikan. Di sini ada sama seperti tadi menggunakan garis, tapi bedanya menarik garis sesuai dengan urutan yang tepat. Contoh, misalnya di sini Ustazah sampaikan Allah memberi keamanan dan perlindungan bagi hambanya yang beriman. Itu pengamalan asmaul husna apa? Hah? Al-Mu'min. Misalnya Al-Mu'min, berarti garis Al-Mu'min. Ya. Nah, kemudian di sini ada lembaran pemahaman. Ya, anak Ustazah silakan lihat dalam diri kelompok masing-masing. Kemudian checklist, jika benar, checklist benar. Jika salah, checklist salah. Kemudian, ya, sudah habis. Jadi itu dia. Nah, anak Ustazah masing-masing kelompok Ustazah berikan ini, durasi mengerjakannya adalah 20 menit. Ya, 20 menit mengerjakan ini, kemudian nantinya masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Ustazah menilai ada beberapa hal. Yang pertama, kelompoknya, kerjasamanya bagaimana. Kemudian nanti pemahaman pengetahuannya bagaimana. Kemudian nanti Ustazah akan lihat cara teman-teman presentasi ke depan. Paham teman-teman? Paham, Ustazah. Oke, kalau tidak, silakan keluarkan perlengkapan belajarnya, letakkan di atas meja. Ya. Oke, sebelum Ustazah bagikan LKPD ini, Ustazah mau lihat semangatnya dulu. Kita semangat dulu. Ya, bagaimana? Tepuk dan linggo. Teman-teman tahu tepuk dan linggo? Tahu. Oke, kita lihat kelompok mana yang paling semangat hari ini. Tepuk dan linggo. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, silakan tulis nama kelompoknya. Kemudian anak Ustazah bekerja sama mengerjakan LKPD yang Ustazah berikan.
Supaya apa kita pisahin. Saya satu kali dari satu lagi. Kalau ada yang nggak selesai masuk ke ini teman-teman berdiskusi bersama kelompoknya menyelesaikan lembaran yang sudah Ustazah berikan. Selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya ke depan. Nah, nantinya ketika temannya mempresentasikan ke depan, seperti kesepakatan kita awal, apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan dan memperhatikan. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan, boleh. Tapi kita selesaikan dulu temannya presentasi. Cara bertanyanya bagaimana? Mengangkat tangan, kemudian menyampaikan pertanyaan. Paham itu teman-teman? Oke, kita mulai kelompok siapa ya? Oke, kelompok Fakih, silakan maju ke depan. Oke, silakan siapa yang membuka ininya? Oke, Fakih, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dari kelompok 4 akan mempresentasikan akan mempresentasikan hasil diskusi hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh yang akan pertama. dibacakan pertama Abi. Kuatkan suaranya ya, Nak. Masih? Berkat lima amal husna yang kamu pelajari dan artinya. Jawab. Al-Malik Maha Raja, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min amanah. 3. Mengapa kita harus meneladani amal husna? Jawaban. Karena Allah kehidupan menjadi tertutup. 4. Apa contoh sikap meneladani sifat As-Salam di sekolah? Jawab. Kami selalu nyaman di sekolah. 5. Sebutkan 2 manfaat amanah menghafal amal husna. Jawab. Hidup tentram dan damai. Selanjutnya pertanyaannya ada lagi? Ada Oke, ada Mbak Kes. apa contoh meneladani sikap pemimpin? Nah, contoh meneladani sikap Al-Muslim bagaimana teman-teman? Yuk, coba kelompok 4. Tidak mengganggu orang lain, tidak mengisi orang lain, tidak mengganggu orang lain. Oke. Iya, diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita berikan capu apresiasi, capu apresiasi. Oke, silakan boleh duduk kelompok 4. Teman-teman, alhamdulillah semua teman kita sudah presentasi, menyampaikan hasil diskusi yang ke depan. Teman-teman juga tadi sudah bertanya dan memperhatikan apa yang Ustazah jelaskan di depan. Nah, dari apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi, apakah teman-teman ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah, Ustazah. Nah, jadi pembelajaran kita teladan Asmaul Husna ini kesimpulannya adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa jumlahnya? 99. Nah, hari ini kita mempelajari 5. Yang pertama Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. sikap yang bisa kita teladani dari 5 Asmaul Husna itu. Yang pertama tadi sikap tidak boleh mengganggu orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian memiliki rasa tanggung jawab. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Nah, alhamdulillah kalau Ustazah senang. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, anak Ustazah akan masuk materi mengenai tentang orang tua. Tentang materi orang tua. Jadi anak Ustazah untuk mempersiapkan pembelajaran minggu depan, baca-baca bukunya di rumah. Pahami materi kita tentang orang tua.
kita akan menyanyikan lagu daerah kita. Kita berada daerah mana? Nah, di Riau itu ada lagu daerah yang harus kita ketahui. Teman-teman tahu lagu apa? Lancang Kuning. Kita nyanyikan bersama-sama lagu daerah Lancang Kuning. Wahid, Isnan, Salasa. Lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Lancang kuning berlayar, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ada ustazah juga sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Beruntung waktu kita sudah habis, maka teman-teman siap-siap untuk pulang. Oke, sebelum itu silakan simpan buku dan alat tulisnya. Kemudian nantinya ketua kelas akan menyiapkan